Mungkin itu yang saya sampaikan. Selanjutnya Ustadz Abdul Somad izin kita minta waktunya kepada guru kita Bapak Muhammad Siddiq untuk memberikan sambutannya pada acara pengajian yang berbahagia ini. Kepada Bapak Siddiq kami persilakan. Terima kasih Ibu Marfuah, Ketua Umum Pusat Pimpinan Wanita Islam. Saya Muhammad Siddiq, Indonesia. Jazakallah khair Ustaz Abdul Somad. Saya barusan mengatakan bahwa mendapat kehormatan kami dari Dewan Dakwah mendampingi Ustaz Abdul Somad mengisi acara Wanita Islam hari ini. Ingin saya sedikit elaborasi dalam beberapa menit. Dewan Dakwah ini didirikan pada tahun 67 bulan Februari oleh Bapak Muhammad Nasir. Dan sebelumnya, jadi ini sesudah wanita Islam ya. Wanita Islam didirikan seperti tadi dikatakan sebagai penerus daripada Muslimat Masyumi atau wanita Masyumi, yang itu adalah bagian yang integral daripada Partai Politik Islam Masyumi yang waktu itu merupakan partai politik Islam terbesar di Indonesia, didirikan tahun 45. Masyumi itu didirikan melalui Kongres Umat Islam pada tanggal 7 dan 8 November tahun 1945 di Jakarta. Dan pada kesempatan itu, saya lupa persis siapa Jakarta atau Jogja, tapi antara keduanya, untuk menghimpun semua potensi umat Islam. Jadi ketika Masyumi didirikan, semua organisasi seperti Nahdlatul Ulama ikut mendirikan, bahkan itu inisiatif dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, Persis, PII dan yang maksudnya Partai Islam Indonesia pimpinnya Pak Dr. Sukiman, Matul Anwar, Nahdlatul Watan, apa saja semua waktu organisasi ada bergabung melebur kepada Partai Politik Islam Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia, termasuk juga Syarikat Islam, PRT atau Tarbiyah dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu itu tidak ada lagi gerakan atau organisasi Islam di luar Masyumi. Masyumi merupakan satu-satunya, merupakan bayat mereka waktu itu, satu-satunya gerakan atau partai politik Islam. Dan itulah yang membangun atau ikut bersama-sama membangun negara Republik Indonesia ini. Para pendirinya seperti diketahui, tadi disebutkan beberapa, ada Muhammad Nasir, ada Pak Sukiman, ada Pak Wahid Hashim Asy'ari, Kiai Hashim Asy'ari, kemudian putranya Wahid Hashim Asy'ari, dan lain-lain tokoh ya dari Muhammadiyah, Nahdlatul dan sebagainya. Ini berlangsung sampai kita mendapatkan kemerdekaan penuh. Belanda mengakui dengan melahirkan 16 negara bagian, yang itu kemudian menjadi negeri RIS atau Republik Serikat. Kemudian Pak Nasir sebagai ketua fraksi Masyumi di parlemen waktu itu mengusulkan dibentuknya NKRI, Negara Kesatuan Indonesia, dengan menghubungi negara bagian yang mereka semua melebur, jadilah NKRI. Jadi NKRI itu adalah inisiatif daripada Dr. Muhammad Nasir, Ketua Masyumi. Begitulah sampai juga pemilihan umum pertama diadakan tahun 55 itu oleh kabinet yang dipimpin oleh Gubernur Harahap dan berhasil melaksanakan pemilihan umum. Jadi anggota Masyumi itu ada dua, ada organisasi yang namanya organisasi istimewa atau anggota itu seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Wasliyah, Ittihadiyah, semua itu anggota istimewa. Dan anggota yang langsung perorangan. Jadi itu yang membentuk Masyumi sehingga menjadi suatu yang ada beberapa musibah ketika keluarnya Syarikat Islam dan kemudian NU, sehingga dalam pemilihan umum itu ada 3 partai Islam. Yang besar ada Masyumi, ada NU dan PRT. Dan Syarikat Islam juga PRT. Begitulah sampai kita kemerdekaan. Kemudian karena tidak sepaham dengan Nasakom, Masyumi membuarkan diri karena pemerintah ingin membuarkannya. Sebelum membuarkan diri supaya tidak menjadi organisasi yang terlarang. Alhamdulillah pada tahun setelah selesai Orde Baru, para tokoh-tokoh pendiri Masyumi itu dibebaskan dari penjara, dan beberapa di antara tokoh itu seperti Bapak Muhammad Nasir dan sahabat-sahabat mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia pada tahun 67. Mereka dibebaskan tahun 66 dan tujuannya untuk menggerakkan dakwah. Kan disadari oleh Pak Nasir bahwa kelemahan kita adalah kurangnya kepahaman umat terhadap nilai-nilai Islam untuk mengisi kemerdekaan itu. Karena itu beliau mengkonsentrasi di bidang dakwah dengan sebagian teman-teman, dan beliau juga mengajak organisasi yang lain yang tadinya pernah di Masyumi itu seperti Muhammadiyah,
seperti Al-Wasliyah, seperti Al-Ittihadiyah, seperti Persis. Karena itu dalam Dewan Dakwah itu ada organisasi yang dulu bersama Syumi, dan itu cara ibadahnya atau fikihnya ada yang mengikuti Asy-Syafi'iyah seperti NU dan Al-Wasliyah, ada yang seperti Muhammadiyah, seperti Persis, dan juga Al-Irsyad. Jadi di Dewan Dakwah bergabung dua aliran fikih besar mazhab Indonesia soal ibadah yang mengikuti aliran Asy-Syafi'iyah Tulen, yaitu seperti NU dan saya katakan tadi beberapa, dan juga ada seperti Muhammadiyah, termasuk yang kita ketahui sekarang ini. Kesan orang umumnya bahwa Muhammadiyah itu Dewan Dakwah itu berarti Persis atau Salafi. Ya, itu betul ada unsur atau elemen Salafi dan Muhammadiyah, tapi juga dalam Muhammadiyah di dalam Dewan Dakwah juga ada organisasi yang terwakili semua, termasuk seperti Kiai Rashid Syafi'i yang mewakili Asy-Syafi'iyah adalah pembina di Dewan Dakwah, dan juga ada yang lain-lain seperti Judo Paripurno mewakili Perti adalah juga di Dewan Dakwah. Kami sangat menyambut baik kegiatan dari Partai Islam, khususnya pada hari ini kita akan mendengar pencerahan dari Kiai Abdul Samad. Judulnya seperti yang tadi katakan adalah kesiapan aktivis dakwah menghadapi new normal. Ini mungkin sudah pasti Ustaz Abdul Samad akan menjelaskan lebih banyak. Kalau saya pahami dari isinya, dari judulnya ini tentu sifatnya lebih banyak teknis, ya. Apakah kita siap atau kesiapan? Jadi teknis ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita sekarang. Adapun konten dakwah tetap. Konten dakwah intinya adalah menyampaikan tauhid dan aplikasinya yaitu syariah. Syariah ini adalah suatu kata yang bagus, mulia, dan pernah menjadi pemersatu negeri kita ini ketika ada deadlock antara kaum nasional dan kaum Islam. Umat Islam menghendaki pada awal kemerdekaan, pada panitia persiapan itu, Islam sebagai dasar negara, tapi kaum nasional menolak, maka dicapailah kesepakatan Pancasila, yang dimana waktu disepakati pada awalnya adalah dengan ketuhanan yang Maha Esa bagi umat, dengan melaksanakan syarat Islam bagi para pemeluknya. Yang paling berubah, tapi ketika kita kembali kepada Undang-Undang Pemerintahan 59 melalui Dekret 5 Juli, maka waktu itu Bang Karno mengatakan kita kembali ke Undang-Undang Pemerintahan dengan Pancasila Piagam Jakarta sebagai bagian yang dipisahkan. Jadi syariah ini seperti saya katakan tadi banyak disalahpahami. Padahal apa itu syariah? Kalau kita lihat ayat yang pertama itu kan suruh membaca. Perintah membaca itu adalah prerequisite untuk peradaban dan kemajuan. Itu syariah. Begitu banyak dalam syariah kita itu tentang kesehatan yang sekarang dibangga-banggakan orang sebagai WHO. Protokol kesehatan Islam itu jauh lebih bersih dan lebih hebat dan lebih sempurna daripada protokol kesehatan WHO. Mereka soal istinja tidak pernah bicarakan, dan itu salah satu sumber penyakit kalau istinja yang tidak beres. Dalam Islam juga ada. Jadi inilah salah satu berkaitan konten. Begitu juga dalam kehidupan sehari soal ekonomi, soal riba, itu semuanya syariah. Mengunjungi orang sakit itu syariah, berbuat baik pada keluarga itu syariah, menolong orang itu syariah. Semua itu adalah bagian daripada syariah yang disalahpahami orang. Soal syariah itu hanya hukum potong tangan, itu betul. Tapi itu dilaksanakan bila keadaan sudah sangat mendesak, tidak salah serta-merta. Hukum merajam, hukum membunuh lagi. Di Barat pun dulu berlaku hukum qisas itu, dan ketika berlaku Barat itu aman, Amerika aman. Tapi ketika dicabut hukum-hukum yang di daerah itu, ya hukum qisas itu, maka di Barat juga kita lihat kekacauan dan banyak kriminalisasi. Jadi kita ingin mudah-mudahan kita tetap, insya Allah bersama pasti kami yakinkan tentang konten dakwah yang pasti tetap sama dalam situasi kondisi pembujuk yang basically dasarnya tauhid dan semua aspek-aspek dan nilai-nilai universal tentang kehidupan, tentang pendidikan yang saya katakan, dimanapun itu sangat diperlukan, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang berbuat baik, tentang ekonomi, tentang berbuat menulis perjanjian aja kalau usaha itu dalam Al-Quran ada ayat yang terpanjang. Kalau bin amal idza tada yang berani faktubu itu juga bagian dari syariah. Yang itu adalah sangat penting sehingga karena itu tidak ada sering terjadi konflik sosial dalam masyarakat. Saya kira begitu saja. Saya sampaikan mudah-mudahan saya juga ikut belajar dari Ustaz Abdul Samad dan bersama adalah juga keluarga besar Dewan Dakwah dan insyaallah akan ikut membantu mengembangkan wanita Islam di seluruh Indonesia di mana pun beliau ada. Seperti yang selama juga Ustaz Abdul Samad, kami saya berterima kasih
membantu pengembangan Dewan Dakwah, karena beliau juga adalah keluarga besar Dewan Dakwah dan selalu mengunjungi dai-dai Dewan Dakwah terpencil di daerah pedalaman, di suku-suku terasing di Riau dan sebagainya. Kita ingin menyampaikan sekali lagi, dan kami telah memberikan piagam penghargaan pada Ustaz Samad sebagai rahmatun lil alamin. Ustaz Samad pernah diberi, kita berikan pada Samad penghargaan pada dakwah rahmatan lil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali kepada Bu Marfuah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik. Semoga beliau senantiasa sehat selalu, tetap bisa membersamai dakwah kita. Amin, amin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan dengarkan kepada Ustadz Abdul Somad untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol masykuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus Pusat Wanita Islam, Ibu Hajah Marfuah Mustafa. Kemudian hadir bersama kita Bapak Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Pusat, Bapak Dr. Andes Muhammad Sidik, hafizahullah wa saddada khutah. Bapak, Ibu-ibu, insyaallah kita semua selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul yang diberikan kepada saya, kesiapan aktivis dakwah dalam menghadapi new normal. Jadi kata new normal ini bagi orang yang salah paham, kurang paham, gagal paham, difahaminya bahwa suasana normal kembali seperti sedia kala sebelum ada virus wabah COVID-19. Sehingga dia keluar rumah begitu saja, tidak lagi pakai masker, tidak lagi cuci tangan, hand sanitizer juga tidak dipedulikan. Ketika ditanya, kenapa gayanya sudah seperti biasa saja? Loh, kita kan sudah new normal. Padahal menurut protokol kesehatan, new normal itu suatu kota, suatu daerah baru bisa menerapkan new normal kalau kurvanya landai turun ke bawah. Yang sebelumnya zona merah, kemudian menjadi zona kuning, zona hijau, baru kemudian bisa new normal. Tapi kalau masih zona merah, apalagi zona hitam, maka masih tetap PSBB. Di luar negeri lockdown. Bahkan di beberapa daerah, negara, bahkan Korea, Cina, ketika dibuka hubungan ini normal kembali, ternyata ada lagi yang disebut dengan wabah COVID-19 jilid 2. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, lockdown kembali. Nah, oleh sebab itu mesti kita pahami dengan baik bahwa yang dimaksud dengan new normal adalah tetap masih ada wabah virus COVID-19, hanya saja kita mencoba untuk berinteraksi sosial sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dokter kita. Keluar rumah tetap dengan masker, kemudian bersalaman hindari, kemudian tidak bertemu berkumpul dengan orang banyak. Maka saya sampai hari ini tidak ada tablik akbar. Saya off sejak tanggal 16 Maret. Jadi 16 Juni ini 3 bulan. April, Mei, Juni 3 bulan. Tidak ada tablik akbar. Kalau diperturutkan keinginan jamaah, kita sudah buat tablik akbar. Tapi itu membahayakan orang banyak. Dalam Islam diajarkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Di dalam tablik akbar itu ada masalih, ada maslahat, ada kepentingan dakwah, ada amar ma'ruf nahi munkar, ada watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, ada silaturahim, ada ukhuwah Islamiyah, ada membangkitkan semangat. Tapi jangan lupa di balik tablik akbar itu juga kalau tidak taat protokol kesehatan, apalagi orang banyak berdesak-desakan, berkeringat, berpeluh, air liur, segala macam, maka mudaratnya lebih besar. Dalam Islam kita diajarkan darul mafasid, menolak mudarat, muqaddam ala jalbil masalih, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Tapi apakah dakwah terhenti? Tidak. Saya tetap menulis, saya tetap muzakarah. Kami muzakarah bersama para ustadz, adik-adik alumni Azhar tetap sepekan sekali. Tapi tetap ketemu, cuci tangan, tetap pakai masker, muzakarah tetap jalan.
dan tetap menulis buku tetap saya lanjutkan, membaca kitab tetap setiap malam jam 8 sampai jam 9 1 jam saja membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in, Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian di ujung membaca kitab menjawab 5 pertanyaan jamaah. Lalu kemudian setiap petang dan petang ini alhamdulillah dipertemukan Allah dengan ibu-ibu pengurus pusat wanita Islam. Artinya apa? Dakwah tidak terhenti oleh apapun. Dan spiritnya memang kalau kita baca sejarah bahwa di Indonesia ini banyak sekali ormas, betul. Kita urutkan saja dari atas Pulau Sumatera, Sumatera Utara, di Medan berdiri apa yang disebut dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah atau disebut dengan Al-Wasliyah. Lalu kemudian turun di Sumatera Barat berdiri lagi apa yang disebut dengan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. PERTI ini besar di Sumatera Barat, di Riau dan di Aceh. Lalu kemudian di Jawa Barat pula di sana ada Persis Bandung, Persis Bangil. Lalu kemudian pula di Jawa Timur ada Nahdlatul Ulama. Di Jawa Tengah, Yogyakarta ada Muhammadiyah. Lalu kemudian di belahan timur di Palu di sana ada Al-Khairat. Lalu kemudian pula di Nusa Tenggara Barat ada Nahdlatul Watan. Lalu kemudian ada pula Al-Irsyad. Jadi banyak sekali organisasi. Tapi jangan lupa dalam sejarah Indonesia, seluruh organisasi ini pernah menjadi satu. Tidak ada umat Islam boleh mengambil keputusan di luar organisasi besar ini. Itu yang disebut dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia, MASYUMI, dan diketuai langsung oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya baca itu di dalam referensi ketika saya menulis disertasi saya, karena saya menulis tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia, kontribusi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam penyebaran sunnah di Indonesia. Ternyata beliau pernah menjadi ketua seluruh ormas Islam. Lalu kemudian badai datang, Nasakom, maka kemudian MASYUMI ini membubarkan diri. Lalu kemudian cikal bakal kelanjutan dari wanita MASYUMI ini, inilah yang sekarang sedang berada di hadapan saya melalui layar monitor. Itulah dia ibu-ibu pengurus pusat wanita Islam. Jadi sebenarnya pengurus pusat wanita Islam ini adalah new normal dari wanita MASYUMI. Jadi kalau mereka berbenturan dengan komunis, apakah mereka membubarkan diri? Tidak. Mereka tidak membubarkan diri lalu hilang dari atas muka bumi. Mereka tetap wujud. Namanya tidak MASYUMI lagi, tapi namanya menjadi Pusat Wanita Islam. Lalu kemudian ketika ulama-ulama itu dipenjara, tahun 1966, keluarlah ulama setelah kekalahan PKI. Para ulama pun keluar dari penjara. Apakah mereka kemudian selesai lalu berzikir, baca Quran, nunggu malaikat maut datang, sakratul maut, hanya berdoa husnul khotimah? Tidak. Buya Muhammad Nasir mendirikan Dewan Dakwah pada tahun 1967. Jadi yang laki-lakinya, new-nya adalah Dewan Dakwah, sedangkan yang perempuannya, ibu-ibu muslimatnya ada pada pengurus pusat wanita Islam. Saya ingin bercerita bahwa masalah pindah dari satu kondisi ke kondisi lain, new itu wanita muslimat, wanita pusat wanita Islam itu sudah terbiasa, nggak perlu diajari. Sebelum saya lahir sudah terbiasa. Maka aktivitas dakwah, kalau diberi judul kesiapan aktivis dakwah menghadapi new normal, maka sesungguhnya wanita Islam, pengurus pusat wanita Islam, mereka adalah perempuan-perempuan, ibu-ibu muslimat yang memang siap dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kacau balau negara, seperti tahun-tahun peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, dalam kondisi penyakit, wabah, maka mereka adalah orang-orang yang siap. Tapi dakwah tak pernah terhenti. Hanya saja mungkin cara dakwahnya. Jadi kalau dulu dakwahnya itu kita bisa langsung, direct, sekarang dakwahnya melalui virtual. Kalau dulu mungkin dakwah itu bisa setiap hari, sore, pengajian ibu-ibu, mungkin sekarang melalui sosial media, melalui medsos. Akan tetapi pesannya sampai ke dalam hati. Tidak terbatas oleh ruang kelas, tidak terbatas oleh dinding masjid. Bahkan saya pribadi, ketika ceramah tabligh akbar mungkin sekitar 5.000, 10.000. Tapi kalau pengajian malam itu
kalau kita lihat penontonnya di Instagram, di YouTube, di FB bisa sampai 30.000. Artinya apa? Ruang cakupnya lebih banyak. Penontonnya dari rumah masing-masing. Mereka bisa melihat, menyaksikan. Bagi yang ingin komen, dia bisa kasih komen. Bagi yang ingin support, dia bisa support. Bagi yang ingin bertanya, dia bisa kirimkan pertanyaan. Bukan satu jalan menuju kebaikan. Maka insya Allah wanita-wanita muslimah, pengurus pusat wanita Islam adalah orang-orang yang diberikan Allah SWT kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional, sehingga wabah COVID-19 tidak menghalangi kita untuk beribadah, tidak menghalangi kita untuk berdakwah. Dakwah tetap berlanjut, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini, Ibu, selanjutnya mungkin kita lebih banyak berdialog dan tanya jawab. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu wanita Islam di seluruh Indonesia dalam kondisi COVID ini memang dakwahnya agak bergeser. Jadi kalau kemarin mungkin banyak bil lisan, kemarin kita banyak bil hal. Jadi kita mengumpulkan sembako yang kita bagikan, dan masing-masing wilayah itu punya target 10.000 sembako, dan sampai saat ini alhamdulillah masih berlangsung ya, masih beberapa wilayah bergilir masih melakukan itu. Baik ibu-ibu, Bapak Ibu yang saya muliakan, monggo silakan yang ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Somad. Jadi tapi saya berharap pertanyaan tidak keluar dari tema yang disiapkan panitia, yaitu kesiapan aktivis dakwah membimbing umat menghadapi new normal. Sebagai pengantar dari Ustadz Abdul Somad sudah memberikan gambaran bahwa memang new normal itu ya new realitas, tetapi tidak harus tetap mengindahkan protokol yang sudah diberikan. Panitia mohon dibantu yang mungkin sudah angkat tangan. Kalau yang di catatan itu ada yang sudah bertanya dari Bima, Ustadz katanya rindu untuk berinteraksi dengan jamaah gitu. Terus ada dari Batam yang tanya tentang ditutupnya Masjidil Haram gitu. Nah nanti mungkin kalau kemarin di ceramah yang sebelumnya Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan tentang Masjidil Haram ini. Gimana Mbak Inel, ada yang bertanya? Yang Mary, sudah Bu Mary. Bu Mary, ya. Mungkin Ibu Miss Harti sama Ibu yang dari Bima, Fadlun, kita persilahkan menanya langsung. Bu Miss Harti, Bu Fauzah Fadlun, dan Ibu Mary ya. Ibu Mary dari mana ya? Yang dari Bima, satu lagi Mbak, yang Fadlun. Bu Mary dari mana, Wi? Sulaiman Bardan. Ya. Sulaiman Bardan mau nanya ya? Ya. Baik, yang pertama Ibu Fauziah Tista dari Bima, kami persilakan. Terus dilanjutkan Ibu Miss Harti dan Bapak Sulaiman Bardan dari Lampung. Tafadhol, Ibu Fauziah. Layarnya sebelah mana ini? Silakan Bu Fauziah, Bu Fauziah Tista Bima. Baik, saya lanjutkan Bu Miss. Baik Bu Marfuah, Ya. Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz Abdul Somad, kita ketemu di virtual ini ya Pak Ustadz. Ada beberapa kali sebenarnya, tetapi hari ini saya muncul karena hari ini saya mewakili wanita Islam. Saya sebagai Ketua Wanita Islam Kota Batam Ustadz. Jadi nggak di Provinsi Riau nih, di Kepri kondisinya. Pada saat ini masih. Yang pertama tentu kami mengucapkan, mewakili dari wanita Islam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz yang telah sempat untuk memberikan tausiah dan ikut bergabung di organisasi wanita Islam yang kami cintai ini. Yang kedua, menyikapi terkait dengan new normal ini,
kita kan mengetahui bahwa sesungguhnya betul tadi yang Ustaz sampaikan, bahwa justru dengan virtual, dengan jaringan internet yang seperti ini, justru banyak yang bisa kita berikan tausiahnya. Kalau kita bertatap muka langsung, mungkin 1.000, 2.000, paling banyak 5.000 yang bisa hadir. Tetapi kalau secara virtual, ini bisa didengar oleh sekian puluhan ribu orang. Tetapi tentu dengan kondisi ini tidak sama ya Ustadz. Jadi ada juga wilayah yang internetnya nggak ada Ustadz. Jadi ini tausiah kita ini seperti apa yang harus kita lakukan untuk daerah-daerah terisolir seperti itu. Karena tentu dakwah ini harus kita lanjutkan. Kita teruskan, kita tidak bisa berhenti, karena bagaimanapun kedalaman daripada masing-masing masyarakat memahami terkait agama ini juga berbeda-beda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi Ibu Ketua Umum, Bu Marfuah juga udah sampaikan terkait dengan kemarin Masjidil Haram juga ditutup, Ustadz. Tetapi baru-baru ini dari Mekah juga sudah mengeluarkan izin bahwa sesungguhnya untuk ibadah haji tahun ini sudah dibuka kembali. Bagaimana menurut tanggapan Ustadz terkait dengan hal ini? Karena tentu kalau sudah berbondong-bondong datang ke sana, tentulah physical dan social distancingnya nggak bisa, protokol kesehatannya juga tentu kita sangat khawatirkan bahwa justru banyak umat Islam yang akan terjangkit nantinya dengan COVID-19 ini dan semakin berkurang nanti kita akan begitu. Tentu kita harus menjaga ini semua karena memang kekuatan kita ada kekuatan iman dan kekuatan daripada seluruh masyarakat atau kaum muslimin. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terima Pak kasih. Sulaiman. Gimana Ustadz, langsung atau dihabiskan pertanyaan? Mungkin baiknya langsung, takut lupa Bu. Baik, siap, tafadhol. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Wisarti, 2 pertanyaan. Pertama tentang dakwah di desa terisolir atau daerah pedalaman. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti bertanya ke saya, mengapa saya akrab dekat dengan Dewan Dakwah? Apa hubungan saya dengan Dewan Dakwah? Apa hubungan emosional Ustaz Abdul Somad dengan Dewan Dakwah? Karena saya punya program masuk ke suku Talang Mama, suku pedalaman, sejak bertahun-tahun silam. Itu yang selalu mendampingi saya ke dalam adalah saya sampai di dalam. Guru ngaji yang bertahan di dalam berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu adalah adik-adik kita dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Karena mereka tidak dibenarkan untuk mendapatkan ijazah sebelum pengabdian selama setahun. Dan itu mahasiswa berganti-ganti terus. Dan kalau mereka dikasih honor 600.000, jangan lupa 600.000 mereka diberi, itu naik speedboat ke dalam aja sekali jalan 800.000. Mereka dikasih 600.000. Jadi mereka di dalam bercocok tanam, menangkap ikan, mencari madu, membawa anak-anak kampung desa. Jadi kalau bicara tentang masalah bagaimana cara berdakwah ke desa tertinggal, suku terasing, padahal mereka internet tidak dapat, maka kita memang banyak berguru kepada kaum laki-laki, ibu-ibu pengurus pusat wanita Islam, mesti kursus ke Pak Muhammad Siddiq. Saya yakin dan percaya, saya dengan yang laki-laki sudah lama berjalan dengan Dewan Dakwah. Dan yang perempuan adalah pengurus pusat wanita Islam. Jadi insya Allah jurus-jurusnya saya justru banyak belajar dari Dewan Dakwah. Tidak pernah meninggalkan dakwah di pedalaman di desa terisolir, walau sekalipun jadwal setiap 6 bulan sekali kami masuk. Lalu kemudian terkait dengan Masjidil Haram, kita tahu bahwa Saudi Arabia negara super ketat. Jadi begitu terdengar kabar ada wabah COVID-19, langsung mereka tutup dan semua jamaah umroh tidak dibenarkan masuk. Sudah masuk bulan ke-5, bulan ke-6 sekarang, Indonesia. Nah, ke depan, memang mereka buka tetap untuk menghilangkan dosa besar membiarkan masjid tidak terlaksana sholat.
Tapi sholatnya di Ramadan Tarawih kemarin dengan berjarak dan hanya beberapa orang khusus saja yang boleh masuk. Dan andai dibuka, nanti masuknya itu ketat sekali. Hanya boleh masuk orang yang memang betul-betul sehat, bebas, tidak terjangkit apapun, tidak ada tanda-tanda. Memang kita tahu Saudi Arabia. Saya berkali-kali menjadi petugas haji, membawa jamaah haji, membawa jamaah umrah, tahu betul bagaimana ketatnya pemerintah Saudi Arabia terkait masalah surat menyurat, masalah kesehatan. Jadi oleh sebab itu walaupun kelihatannya mereka buka, kita dari Indonesia belum tentu bisa masuk. Kenapa? Karena mereka ketat, hanya warga Saudi saja dulu, bertahap Makkah saja dulu. Setelah itu nanti luar kota bisa masuk. Dan mereka kotanya itu tidak seperti kita bisa masuk jalur tikus banyak. Masuk kota Makkah itu ada checkpoint. Makanya tidak mungkin orang bisa masuk ke Makkah tanpa melewati checkpoint. Kita pasti akan masuk melalui Sumaisi, akan diperiksa paspornya, akan diperiksa kesehatannya, akan diperiksa surat jalannya. Oleh sebab itu maka ini adalah usaha manusia. Adapun bahwa nanti terjangkit itu qadar Allah kalau sudah terjadi. Tapi saya yakin dan percaya dengan ketatnya protokol kesehatan pemerintah Saudi Arabia, maka insya Allah Allah akan tetap menjaga umat Islam bil khusus terkait dengan Masjidil Haram. Demikian menurut pengetahuan saya, Ibu Misarti. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran, Ustaz. Ibu Misarti ini beliau anggota DPD DPR RI, Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan buat umat. Amin, amin. Alhamdulillah Bu Ketum, Pak Ustadz pernah juga tausiah di yayasan tempat almarhumah Ibunda pada tahun 2017 kalau nggak salah. Ya Pak Ustadz, kita ketemu di saat itu. Saya dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam yang didirikan oleh orang tua dari Ibu Miss Arti sejak 2009 sampai 2016 kalau tidak salah. Hubungan silaturahim kami masih terjalin baik dan saya tak menduga bahwa akan bertemu di virtual. Maka saya tadi kaget orang Pekanbaru ketemu juga di alam maya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Ya, baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Sulaiman Bardan. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. كيف حالك أستاذ؟ بخير أستاذ Sulaiman. Barakallahu fikum. Baik. Ustaz, ada satu hal ini kaitannya dengan bicara pandangan Ustaz tentang new normal yang dimaksud dengan dalam perspektif menurut kita. Karena akan ada kesan euforia new normal, sesuatu hal yang memang tidak lagi mempertimbangkan karena kita melihat ada 3 aliran dari sudut pandang peristiwa pandemi ini. Aliran yang kita sebut dengan Jabariyah, yang kedua aliran Mu'tazilah, yang ketiga Asy'ariyah. Perpaduan yang demikian pada akhirnya terjadi makna yang begitu bias, sehingga banyak hal yang kadang-kadang kita juga sampai tidak mengerti sejauh mana pandangan Ustaz menangkap new normal menurut ukuran yang betul-betul dipahami oleh kita bahwa sebetulnya inilah kaitannya dalam mensikapi kondisi pandemi yang belum berakhir. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Sulaiman memberikan kita 3 bayangan. Pertama, kelompok mazhab Jabariyah katanya penyakit datang dari Allah, maka nggak perlu pakai masker. Kalau nggak mati, ya nggak mati. Kalau mati, ya mati aja. Jabariyah, serahkan saja semua kepada Allah. Lawan dari Jabariyah adalah Qadariyah, bahwa setelah Allah mencipta manusia, Allah tidak intervensi terhadap perbuatan manusia. Maka kitalah, nasib kita, mati kita semua di tangan kita. Tidak ada itu takdir. Mereka ini disebut majusi hazihil ummah, karena mereka mengatakan ada perbuatan Tuhan, ada perbuatan manusia. Oleh sebab itu kata mereka, kita mesti berusaha mati-matian. Sedangkan kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Memang ada takdir, tapi kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ikhtiar. Al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha.
Tapi Pak Sulaiman, kita perlu juga melihat ada dua mazhab lagi. Ada namanya mazhab iktisodiyah. Ini yang paling mengerikan. Mazhab ekonomi. Biarkan orang mati, yang penting ekonomi tetap jalan. Nah, ini yang paling mengerikan. Dibiarkan orang terbuka. Makanya saya selalu mengatakan ini baru bisa new normal kalau kurvanya landai turun ke bawah. Yang sebelumnya zona merah menjadi zona kuning, menjadi zona hijau, betul-betul aman, baru bisa. Itu pun tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau tidak, itu sama dengan bunuh diri. Kita menjadikan nyawa orang sebagai kelinci percobaan. Saya tidak berani itu. Makanya dulu kalau ditanya fatwa tentang ke masjid, gimana Pak Ustadz? Tunggu MUI. Tunggu MUI. Kenapa? Ini terkait dengan nyawa orang. Jangan kita berani-beranian lalu orang mati. Kita diminta tanggung jawab. Tatus alunna yauma idzin anin naim. Sedang nikmat saja ditanya. Apalagi azab. Kita tidak punya amal banyak untuk menutupi silap salah dosa kita. Oleh sebab itu win-win solution, jalan tengahnya adalah kita ikuti protokol kesehatan. Kalau rasa-rasa badan tidak nyaman, flu, jangan pergi ke masjid. Tidak berinteraksi dengan orang banyak, hand sanitizer tetap. Lalu kemudian pakai masker. Kalau sudah kita usaha terjadi juga, maka berarti memang qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira komentar saya, Pak Sulaiman. Alhamdulillah. Selanjutnya ini di belakang ada Bu Kiki, Kiki Zakia, Ketua PW Jawa Barat. Monggo Ibu Kiki. Bu Kiki, mangga Ibu Kiki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya menanyakan gini karena ternyata wanita Islam juga kan ada yang dicabang, ada yang diranting, sehingga kemungkinan keterbukaannya yang belum ada, keterbukaan terhadap teknologi belum ada, sehingga agak macet ini dakwah. Karena kalau misalnya kita melalui Zoom, itu mereka repot karena memang teknologinya mereka kurang. Lagi pula ini soal pulsa ya, mereka nggak ada gitu. Barangkali ada solusinya tidak gitu. Karena kita hanya bisa menjangkau wanita Islam di kota-kota saja gitu, atau sampai paling mater ke cabangnya, sementara yang lebih ke dalam lagi itu agak sulit. Selain misalnya teknologinya belum mereka kuasai, kemudian juga jaringannya yang rusak, jaringan internetnya yang nggak ada, atau juga pulsanya yang nggak ada gitu. Baiknya gimana ya? Karena kan dakwah nggak bisa berhenti gitu. Kemudian yang kedua, adakah hal yang harus dilakukan? Misalnya gini, ada doa enggak yang harus kita sosialisasikan supaya tidak terjadi ketakutan yang luar biasa gitu dari ibu-ibu pengajian, sehingga kalau misalnya ada yang terkena atau misalnya data-data terus meningkat, itu sekarang yang ngaji aja udah pada takut gitu. Nah, ada nggak doanya biar kita sosialisasikan, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kiki Zakia, PW Jawa Barat. Jadi Ibu, gambaran simpel sederhana. Kalau saya biasa tablik akbar di kota-kota, lalu kemudian tablik akbar itu berubah menjadi siaran streaming melalui aplikasi Zoom. Simpelnya begitu. Misalnya saya mau tablik akbar nih di kantor Dewan Dakwah yang dihadiri oleh ibu-ibu pusat wanita Islam. Tiba-tiba gagal, batal. Lalu diganti menjadi dialog streaming aplikasi Zoom. Biasa. Nah, bagaimana dengan dakwah yang berada di pedalaman? Maka sesungguhnya dakwah pedalaman tidak ada pengaruh sama sekali dengan wabah COVID-19. Ambil contoh
dakwah pedalaman di suku Talang di Riau, suku Akit. Maka sejak 6 tahun yang lalu pun ketika saya pertama kali masuk ke dalam, ya kita tetap seperti sekarang. Karena wabah ini justru malah mereka di dalam itu yang nggak ada wabah. Karena nggak ada yang bawa ke dalam. Wabah ini kan bukan turun dari langit. Kalau nggak dibawa orang dia nggak sampai. Jadi di suku pedalaman itu nggak ada wabah, bersih, steril. Karena tidak ada yang membawanya ke dalam. Oleh sebab itu maka dakwah di pedalaman tidak ada beda antara ada wabah dengan tidak ada wabah. Adik-adik kita dari Sekolah Tinggi Agama Islam tetap ke dalam. Kemudian ibu-ibu yang biasa ke kecamatan di pedalaman tetap bisa. Karena bagi mereka tidak tablik akbar besar. Mereka cukup di surau, duduk, ngaji, cukup. Hanya saja protokol mungkin tidak salaman, pakai masker, cuci tangan. Hanya itu saja. Nah, jadi yang perubahan besar justru adalah pada kota besar yang tablik akbar. Kalau saya pribadi merasakan kita cuman nggak bisa tablik akbar. Makanya saya nggak, kalau diundang pengajian saya nggak bisa datang. Karena namanya pengajian nanti yang datang tetap juga jadi tablik akbar. Sedangkan izinnya dari Bapak Polisi nanti pengajian. Tapi nanti orang ramai datang tablik akbar. Maka tidak berefek pada pengajian di perkampungan. Karena dari dulu sebelum ada wabah, setelah ada wabah pun sama saja. Lalu kemudian tentang masalah orang ketakutan, cemas berlebihan, imunnya menurun, maka ketika ada bibit-bibit penyakit berkembang biak. Jadi sebetulnya banyak juga orang kena, tapi karena imunnya kuat, akhirnya virusnya kalah. Nah, bagaimana supaya imunnya kuat? Maka itulah salah satunya kita bangkitkan semangatnya. La bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillah dengan nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi. Kalau disebut nama Allah, ya yadurru la yadurru ma'asmihi. Tak ada satupun yang bisa memudaratkan fil ardi di bumi wala fis sama maupun di langit. Jadi kita ajarkan jamaah ini, kita kuatkan keyakinan mereka bahwa Allah akan menolong dengan tetap ikuti protokol kesehatan, serahkan semuanya kepada Allah. Kita yang singkat-singkat, yang ringkas. Lalu kemudian kalau kita lihat ayat Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu kalau Muhammad SAW ada di tengah-tengah kamu. Azab tak akan turun kalau ada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal. Lalu kalau sudah Nabi meninggal, apa yang membuat Nabi Muhammad bisa tetap ada? Banyak-banyak bersalawat. Lalu kemudian kelanjutan ayat itu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih mau beristighfar. Oleh sebab itu 3. Pertama, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya kira itu zikir pendek untuk menguatkan hati jamaah supaya imunnya kuat sehingga terhindar atau kalaupun terjangkit dia menjadi kuat menghadapi wabah COVID-19. Demikian Ibu Kiki Zakia dari PW Jawa Barat. Makasih Ustadz, makasih Bu Marfuah. Baik Ibu Kiki, Tara thank you. Ibu Fadlun, apakah sudah menyimak? Ibu Fadlun, Bima. Halo. Ya. Alhamdulillah menyimak. Alhamdulillah menyimak. Silakan Bu, singkat padat. Ya. Pertanyaan saya singkat saja, Ustadz Abdul Somad. Apa arti new normal untuk daerah zona hijau? Kami di Kota Bima, alhamdulillah zona hijau. Kemudian dengan adanya new normal ini, sudah pasti aktivitas saya sebagai seorang guru, kami sebagai seorang guru, kami sebagai seorang dai sangat terbatas. Apakah new normal itu tidak bisa merekomendasikan kami untuk melakukan dakwah dan mengajar tatap muka, interaksi langsung dengan jemaah dan siswa dan siswi. Demikian saja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fadlun, kita jangan terjebak pada istilah
steril atau zona hijau? Karena kita baca berita kota Anu alhamdulillah sudah 5 hari ini steril, tidak ada yang terkontaminasi baru. Ternyata dia maksud 5 hari ini tidak ada itu bukan tidak ada, tapi karena tidak diperiksa. Berapa banyak kota yang disebut tidak ada yang kena wabah karena memang tidak ada tes, tidak ada rapid test. Orangnya tidak di sweeping, tidak diperiksa secara massal. Sebetulnya kalau diperiksa sebetulnya banyak. Oleh sebab itu maka jangan kita terjebak pada kata-kata politis atau kata-kata ingin mengambil simpati atau rating. Bukan kita mau suuzon, tapi dalam masalah ini kita mesti berhati-hati. Maka tanya betul kepada Bapak Ibu dokter di rumah sakit. Mereka nggak mungkin bohong, karena mereka itu nyawa menjadi taruhan mereka. Mereka bahkan tidak pulang ke rumah, tinggalnya di hotel karena takut orang tua dan anaknya terkontaminasi. Pak dokter rumah sakit, bagaimana sebetulnya kota kita sekarang? Kalau kata dia, alhamdulillah penambahan tidak ada, yang sudah terjangkit itu sekarang sedang dikarantina, kota kita sekarang bersih, maka yang perlu dilakukan kalau memang kota itu sudah hijau, menghindarkan orang luar masuk ke dalam. Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi SAW, idza sami'tum bihi fi baladin, kalau kamu mendengar ada suatu wabah di satu negeri, la taqdimu ilaihi, jangan kamu datang ke negeri itu. Dan kalau kamu berada di suatu negeri yang wabah terjangkit, wabah menyebar di negeri itu, la takhruju firaram minhu, jangan lari dari negeri itu. Nah sekarang kalau di kota kita sudah hijau, hati-hati orang luar masuk ke dalam. Oke, airport ditutup. Lalu kemudian kalaupun dibuka penerbangan, surat izinnya mesti dari RT, dari RW, dari Kades, surat rapid test. Oke, sulit naik pesawat. Tapi orang akan masuk pakai bis, pakai mobil. Maka kita mesti tegas dalam hal ini. Dia datang dari mana? Apakah dia datang dari zona merah atau dia datang dari zona hitam? Mana suratnya? Apakah dia pendatang atau asli daerah? Nah, ini yang dilakukan. Lalu kemudian interaksi sosial kita sehari-hari, kalau memang dijamin memang negeri, kawasan daerah itu memang bersih, kita tetap juga, yang pertama jangan sampai orang luar masuk. Yang kedua, kita tetap menjaga. Ambil contoh Malaysia sekarang. Malaysia orang luar tidak bisa masuk. Siapa saja yang mau masuk ke Kuala Lumpur, maka dia mesti siap untuk tinggal di hotel 14 hari. Karena masa karantina itu tanggung dia sendiri, 150 sampai 300 ringgit sehari. Jadi kalau 14 hari kalikan, setelah 14 hari yakin steril bersih, baru dia bisa urusan interaksi sosial. Kalau kita zona hijau, kita juga mesti bisa demikian. Nah, ini new normal untuk zona hijau. Lalu kemudian interaksi sosial sehari-harinya, ini untuk tingkat kehati-hatian kita, tetap cuci tangan, hand sanitizer, tetap pakai masker, tetap menghindari sentuhan langsung, tetap untuk apa? Bukan menakut-nakuti orang. Nah, oleh sebab itu jangan informasi ini justru menjadi teror, tapi justru untuk menjaga kebersamaan. Saya kira demikian Ibu Fadlun. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, selanjutnya kita kasih waktu untuk Papua. Ibu Bawa Anting. Ibu Bawa Anting, apakah sudah monitor? Ya, Bawa Anting dulu, Papua. Bawa Anting. Bu Anting sudah monitor? Baik, kalau Bu Anting buka mute-nya Bu, di-unmute dulu Bu. Ini masih ke kunci, panitia bisa dibantu? Nah oke, Bu Anting udah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya dari Papua, dari ujung timur ini. Masya Allah. Kena wabah malaria nih. Ya. Ya. Bagaimana caranya kita berdakwah menghadapi masyarakat yang sudah mengeluh dengan masker yang alasannya susah bernapas? Ya, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat desa, pengalaman saya masuk ke kampung suku terasing, masyarakat desa itu tidak, sebetulnya nggak neko-neko, lurus-lurus saja. Mereka itu amat sangat menghormati ustazah, guru, apalagi ibu-ibu yang memang sudah berinteraksi sosial dengan mereka. Dan masyarakat di kampung itu kita tidak terlalu jelimet, ribet menyebutkan referensi, etimologi, terminologi berdasarkan buku jilid juz sekian, baris sekian. Mereka cukup kita katakan, kamu pakai saja ini masker, karena nanti ada masanya, oh ini saya susah bernapas ibu. Ya nanti kalau kamu tidak mau pakai masker ini, nanti kamu nggak bernapas sekalian. Karena ini kalau sudah kena wabah ini, dia tidak ada ampun. Negara sehebat Amerika sekalipun adidaya, lihatlah angka kematiannya. Bagaimana pula Italia, bagaimana pula Wuhan di Cina sana, bagaimana Korea yang begitu hebat. Sedangkan yang sudah sembuh pun bisa ada jilid 2-nya. Nah, maka ketika kita, syukur-syukur kita bisa bawa videonya untuk menyaksikan bagaimana orang yang terjangkit, bagaimana perjuangan. Cobalah lihat dokter-dokter ini. Mereka pakai baju astronot ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sampai-sampai ketika dibuka wajahnya itu memerah. Dan mereka kepanasan luar biasa. Kamu baru pakai masker saja. Ini orang pakai baju astronot terbuat dari plastik, panas tertutup, makan nggak bisa, buang air kecil pun ditahan. Karena baju ini kalau sudah dibuka mesti dibuang karena pakainya hanya sekali saja. Maka ketika kita ajak bicara itu, apalagi dengan bahasa ibu-ibu, ditambah lagi doa ibu yang ikhlas, insya Allah terbuka pintu hati mereka, insya Allah. Selamat untuk ibu yang tetap istiqomah berdakwah di ujung Indonesia bagian timur di Papua. Terima kasih. Baik, Ibu Anting, terima kasih. Ustadz, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari Ibu Marti. Beliau praktisi pendidikan, jadi nanti akan mengajukan pertanyaan. Silakan Mbak Marti. Ya, terima kasih Bu Marfuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, saya diamanahi di Wanita Islam di bidang pendidikan. Ya, saya yakin Ustadz sudah memiliki banyak data, materi-materi apa yang selama ini menurut Ustadz harusnya disampaikan oleh wanita atau oleh ibu-ibu di kalangan pendidikan. Sehingga hal ini akan menjadi stressing kami di Wanita Islam dan juga untuk para guru-guru, para dosen dan para mubalighot yang kita turunkan ke daerah-daerah. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, makasih Mbak Marti. Ustadz Abdul Somad, Wanita Islam, di samping punya TK PAUD kurang lebih sekitar 360, kita juga punya perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam di Surabaya. Nah ini Mbak Marti salah satu pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Tafadhol Ustadz. Baik Ibu. Ibu Marti bagian pendidikan wanita Islam. Jadi ada banyak pesan. Sebetulnya pesannya itu sama saja. Pesan Islam itu kan dua. Mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, nahi mungkar. Siapapun yang ceramah, isinya ya dua itu, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tapi begitu yang menyampaikannya ibu-ibu, itu berkesan ke hatinya lebih lama. Ibu kok, Ustadz Somad kok tahu? Karena mungkin ibu kalau amati ceramah saya, yang paling banyak kesannya di kepala saya pesan ibu saya, pesan emak saya yang melahirkan saya, mendidik saya. Guru ngaji pertama saya di dunia ini ya ibu saya yang ngajarin saya dari alif-alif sampai khatam Al-Quran. Ibu saya guru ngaji. Jadi saya ngajar adik-adik, mengajar tetangga-tetangga yang lebih tua dari saya. Oleh sebab itu ibu-ibu tetaplah jadi ibu-ibu. Gak usah karena emansipasi lalu ibu mau nyebrang jadi bapak-bapak. Tetap saja dengan kodrat ibu-ibu. Ceramah lebih menyentuh kalau disampaikan ibu-ibu. Sekarang banyak ibu-ibu nanya ke saya, Ustadz Somad, kenapa kalau ceramah itu kami senang? Metode apa yang Ustadz pakai? Karena saya tidak pernah merasa menceramahi ibu-ibu.
Saya kalau sedang ceramah di depan ibu-ibu, saya merasa sedang ngobrol dengan almarhumah ibu saya. Makanya kalau kita ngobrol dengan ibu kita, pasti kita akan pilih kata jauh dari pornografi, kata-katanya pasti, ya gimana kita ngobrol dengan audiens kita saat itu, bukan kita ingin mengajar dia, ingin ngasarin dia, enggak. Tapi lebih pada komunikasi, ngobrol. Maka ketika peresmian Masjid Chunyadin di Jakarta, Pak Anies Baswedan mengatakan, beliau dosen, pendidik, kata beliau ceramah itu terbagi 3. Dan Ustadz Somad pilih yang model dialogis. Ustadz dialog, Ustadz tidak monolog, Ustadz pula tidak teatrikal. Ada orang monolog seperti khutbah Jumat. Semua dianggapnya anggota jamaah Jumat. Oleh sebab itu, pertama, pesan yang ingin saya sampaikan, ibu tetaplah jadi ibu-ibu, pandanglah jamaah itu sebagai anak ibu, pandang jamaah itu sebagai keluarga ibu, lihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Maka insya Allah yang dari hati ke hati juga akan sampai. Yang dari mulut mungkin tak sampai kemana-mana. Baru sampai di ujung lidah akan selesai. Yang kedua, tanamkan akidah luar biasa. Saya sampai hari ini, kalau nemu barang di pinggir jalan, masih tetap ingat pesan almarhumah ibu 40 tahun yang lalu. Pesannya, jangan bawa barang ini ke rumah. Nanti kalau dibawa ke rumah, barang ini di akhirat akan menjadi besar dan kau akan memikulnya di akhirat. Nah, oleh sebab itu lagi-lagi akidah. Dia bercerita tentang mati, bahwa ini milik orang, nanti kau akan mati, memikulnya, kau mesti antarkan ini kepada pemiliknya. Hanya saja ibu-ibu itu tidak pulang ke rumah, dia nggak ngasih tahu anaknya, sini sebentar. Akidah menurut bahasa, akidah menurut istilah, akidah menurut Imam Asy'ari. Enggak begitu. Bahasanya tetaplah bahasa emak-emak. Bahasa ibu-ibu itu jauh lebih menyentuh. Makanya kadang saya ceramah, bahasanya bahasa rendah. Di antara kesan jamaah, saya senang kalau Ustaz ceramah. Bahasanya mudah dipahami. Karena yang saya pakai itu adalah bahasa ibu-ibu. Oleh sebab itu maka, yang paling pandai mendidik ibu. Yang pertama, gaya cara tetap pakai ibu. Yang kedua, akidah tanamkan. Yang ketiga, ibadah. Maka ibadah ini luar biasa. Saya tetap diingatkan ibadah tentang masalah baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Dari kecil, kami melihat ibu kami tidak pernah berhenti tiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi, habis itu baca Yasin. Baca Al-Kahfi, baca Yasin. Belakangan baru saya tahu dalilnya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ati. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat, petang Jumat, siang Jumat, adha'alahu min nur, maka Allah akan menerangi dia dengan cahaya. Jadi ketika saya menceramahkan itu, saya lancar aja. Kenapa? Karena amalan baca itu sudah saya amalkan dari dulu bersama ibu saya. Yang asal habis sholat maghrib, pasti dia duduk ke isya, baca. Pakai rehal. Ternyata melihat dia membaca Quran, melihat dia duduk di sajadah. Sekarang setelah orang yang nggak ada meninggal dunia, dicoba malam Jumat, baca Quran yang dia baca, duduk di sajadah yang dulu tempat dia duduk, ternyata bisa mengobati kerinduan. Oleh sebab itu ibu tinggal tunjukkan saja contoh, berikan saja tauladan, insya Allah anak-anak itu, keluarga, sahabat akan terikut. Ibu-ibu adalah magnet. Kalau magnet besi beraninya itu kuat, maka besi-besi itu akan ikut, akan mendekat, akan rapat. Kenapa? Karena dia daya tarik yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir adalah akhlak, sopan santun, tata krama. Sopan santun, tata krama. Saya masih ingat, nanti kau mungkin akan pergi jauh merantau, nak. Oleh sebab itu jangan sampai anduk basahmu kau letakkan di atas kasur. Jadi anduk basah ini jemurkan. Nanti kain celanamu itu dilipat. Cara melipatnya begini, rapi. Sampai sedetail itu, sampai hari ini. Sampai hari ini kalau anduk basah, tidak akan mungkin diletakkan di atas kasur. Kenapa? Karena dia dulu ajarkan itu. Saya tidak punya keluarga perempuan. Saya anak pertama laki-laki, adik saya juga laki-laki. Jadi almarhumah amat sangat mendidik kami. Dari mulai ngajar bagaimana mencuci ikan. Ini kain ini harus dicuci. Nanti mungkin kau pergi merantau jauh, kau nggak mungkin kau nanti susah. Pakaian ini mungkin kau cuci sendiri. Cara nyuci kain ini begini, nanti disiram. Jangan sampai air kotor ini dipakai sholat, nanti sholatmu nggak sah. Ini kainnya mesti dicuci pakai kain. Nanti kau mencucinya terakhir pakai sholawat supaya kau dapat syafaat Nabi sampai hari ini. Jadi pelajaran-pelajaran. Jadi bahwa saya pernah belajar di Azhar, belajar itu guru-guru besar itu finishingnya saja. Tapi fondasi yang utama adalah ibu.
Oleh sebab itu ibu, betul, al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama dalam membentuk kepribadian seorang anak manusia. Saya simpulkan 4. Akidahnya kuatkan, ibadahnya kokohkan, akhlaknya tajamkan, tapi pesan cara menyampaikannya tetaplah pesan keibuan. Ibu jangan mencoba ingin jadi khotib Jumat, tetaplah jadi seorang wanita muslimah. Demikian Ibu. Jazakallah. Jazakallah Ustaz, mohon doanya ya, kami semua istiqomah. Doakan juga saya. Sama-sama. Amin. Ya. Ustaz Abdul Somad, mohon izin, ini masih banyak pertanyaan, tapi mungkin 3 apa boleh langsung atau tetap satu-satu? Ini ada boleh Ibu, 3 sekali. Ya, Ibu saya Mary, tulis 3 sekali. Ya, Ibu Mary dari BKMT Lampung, kemudian ada Ibu Warni Juwita NTB, kemudian yang masih itu Ibu Mary ya, Ibu Mary sudah lanjut. Ibu Mary, nanti di belakang Bu Mary ada Bu Warni dan Ibu Vivin. Silakan Ibu Mary. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin kepada Ketua Umum Wanita Islam dan jajarannya, Ustadz Abdul Somad. Subhanallah, alhamdulillah bisa ketemu. Saya perkenalkan dari BKMT Lampung Utara. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada pengurus wanita Islam. Ini mohon izin dari BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, ikut ngaji. Semoga berkenan, Umi-umi solehah. Ustadz, pertanyaan saya mungkin agak sedikit, bukan berarti saya tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini. Saya Ketua Badan Kontak Majelis Taklim di daerah kami, Ustadz, di daerah kami ini ada kasus, ada 4 yang sudah dinyatakan positif COVID, kemudian dimakamkan secara protokol COVID dengan tidak dimandikan, tidak di kafani. Ya, ternyata setelah swab keluar ternyata negatif. Dan kasus-kasus seperti ini banyak di tempat-tempat lain. Kemudian seperti kemarin ada lagi ya, sudah 25 hari di karantina, ada 4 itu ulama kita, ustadz kita. Ada salah satunya sudah di karantina selama 25 hari, sudah 2 kali swab, itu belum melihat hasilnya gitu. Dan ini kesimpang siuran berita sebenarnya Ustadz Abdul Somad, ini banyak juga terkait dengan seperti ada di Mataram kalau tidak salah ya, itu orang tuanya meninggal, kemudian dia mau dibayar supaya seakan-akan orang tuanya meninggal karena COVID-19 gitu. Nah ini berita-berita seperti ini kan akhirnya timbul di masyarakat. Ini sebenarnya COVID-19 ini ada benar atau ini hanya konspirasi saja gitu. Khawatirnya kita dibuat rasa ketakutan yang sangat sehingga tidak berani keluar, tidak berani ngapa-ngapain. Tiba-tiba undang-undang COVID dibuat, undang-undang HIV dibuat gitu. Ini Ustaz, mohon penjelasannya sebab kenapa sampai hari ini itu ibu-ibu jamaah kami masih ketakutan untuk datang ke majelis taklim. Padahal kita ada di zona hijau dan belum 1 orang pun di wilayah kami yang meninggal karena COVID. Itu Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Ibu Warni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali ya Allah bisa langsung komunikasi sama Ustadz Somad. Alhamdulillah sekali. Saya berada di halaman sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga nih, Ustaz, luar biasa ini. Berkah COVID, Ustaz. Kita bisa seminar sambil bareng ikat. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya itu agak mirip dengan yang terakhir tadi dari BKMT. Dari BKMT yang tadi ya seperti itulah, Ustaz. Tapi saya tambah sedikit.
kemudian menjadi apa ya, agak penasaran gitulah, karena ada komentar-komentar yang justru membingungkan masyarakat lah. Kalau mungkin kita bisa timbang-timbang, ini yang benar, ini salah. Ini orang-orang ahlinya, dokter misalnya kayak di Mataram itu, ada yang membuat pernyataan sangat apa ya, sangat membahagiakan masyarakat justru sebenarnya, bahwa apa sih COVID itu enggak bahaya apa dan sebagainya lah gitu. Sehingga sekarang masyarakat itu jadi mendua, tiga gitu Pak. Nah ada lagi yang saya dengar dari di video Ridwan Saidi, Ustaz Ridwan Saidi itu bilang gini, apa itu kopet kapit, nggak usah dipikirin, itu sudah tidak ada katanya, ini orang sudah mau perang nih dunia gitu-gitulah. Nah jadi di masyarakat itu memang jadi sangat bervariasi gitu. Kalau kita ke pasar, kita kemana sekarang ini, nggak ada tuh kopet katanya, apa sih, itu kan hanya nakut-nakuti doang gitu, dan seterusnya lah gitu. Ini sudah maghrib azan di Mataram Ustaz ini. Baik. Mohon maaf, gitu aja dulu dah. Kalau menurut Ustaz gimana sih itu? Coba. Nanti saya jawab sekali 3. Saya jawab. Baik, selanjutnya Ibu Vivin. Terus nanti setelah Bu Vivin ada satu lagi dari Riau, Ustadz. Walaupun di Riau kayaknya susah katanya ngobrol sama Ustadz. Nanti disambung Ibu Yeni. Setelah Mbak Vivin, nanti Bu Yeni, Ketua Riau. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Aduh, senang sekali bisa tatap muka meskipun cuma online ya Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, saya tetap lagi menanyakan kayak gitu yang tadi sampaikan bahwa dalam kondisi seperti ini itu kan menimbulkan kefrustasian, menimbulkan ketidakberdayaan, dan banyak orang yang kemudian akhirnya mengindahkan larangan keluar atau PSBB dengan alasan ekonomi. Kalau kita yang ibu-ibu kadang-kadang bisa memaklumi, tapi kalau seandainya dia sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, kewajibannya dan satu-satunya mencari nafkah itu dengan keluar, akhirnya mengindahkan, menurut Ustadz gimana? Terima kasih Ustadz. Baik. Lanjut Ibu Yeni. Ibu Deliani. Bu Yeni. Ya. Ya, betul Bu. Baik Ibu. Bu Yeni, silakan. Masih kekunci Bu Yeni, dibuka mic-nya. Bu Yeni, mic-nya masih kekunci Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Ustaz. Ya, silakan. Udah dibuka Ibu. Ya, silakan Bu Yeni. Ya, sudah silakan. Ini kebetulan lagi beli apa? Udah. Lanjut Bu Yeni. Udah dibuka Bu. Ya, tafadhol, silakan. Silakan Bu Yeni, lanjut. Dengar Bu. Ya, dengar. Lanjut Bu, sudah dengar. Waalaikumsalam. Udah dibuka. Ya. Begini Bapak Ustadz, alhamdulillah bisa ketemu. Ya. Jaringan ini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ustadz, walaupun tidak di Pekanbaru. Ya, begini Bapak Ustadz. Sekarang ini, kemarin di Pekanbaru kan sudah Iya. Jaringan kayaknya ini Bu Yeni. 3 dulu aja ya Bu Ibu. Ya, enggak, satu lagi ini ada dari Perti, wanita Perti, Ibu Asdirwati. Tafadhol Ibu. Ganti yang Bu Yeni. Silakan Bu Asdirwati, Perti. Terima kasih Bu Marfaah. Senang sekali bisa bergabung dan bisa menanya juga kepada Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad ini adalah beliau termasuk anggota Tarbiyah Perti di Jawa, di Riau ya, Ustaz. Termasuk pengurus. Selamat kami dari Ustaz Somad. Yang ingin kami tanyakan, alhamdulillah bisa bertanya langsung dengan Ustaz Somad pada hari ini tentang sholat mayat
jenazah orang yang meninggal karena COVID. Kan sekarang protokol tidak boleh kalau orang yang sakit meninggal karena COVID tidak boleh disalatkan oleh keluarganya, tidak boleh dimandikan oleh keluarganya, tidak boleh juga diantar ke kuburan oleh keluarganya. Dalam hal ini, Ustadz, kami ingin bertanya, apakah kami dari keluarganya itu bisa mensolatkan beliau jenazah itu dengan sholat gaib? Bisa mendoakan beliau itu tidak di hadapannya mayat tersebut, gitu. Dan apakah benar orang yang meninggal karena COVID itu syahid? Demikian Pak Ustadz sementara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, tafadhol. Terakhir berapa pertanyaan. Nanti Bu Yeni boleh dicatat kalau tidak bisa ada gangguan sinyal. Silakan Ustadz. Baik. Saya gabungkan antara Ibu Mary di Lampung Utara BKMT dengan Ibu Warni. Ibu yang di Mataram. Ibu Mary di Lampung Utara BKMT dengan Ibu yang di Mataram menjadi COVID itu akhir dari Mufti Mesir, dari guru saya, guru terpercaya, dari sahabat-sahabat yang ada di Maroko. Ulama Maroko juga melarang pergi ke masjid. Mufti Mesir juga melakukan hal yang sama. Di Sudan juga begitu. Nah, jadi saya takut saya menyesatkan umat, maka saya ambil data valid bahwa COVID itu ada. Lalu kemudian ada orang yang bermain, itu juga ada. Bahwa kalau ini diurus dengan penyelenggaraan jenazah ini dia akan dapat uang sekian. Lalu kemudian oknum ini bermain, bahwa permainan itu juga ada. Nah, kita sebagai orang yang cerdas, jangan sampai permainan itu mengeneralisir lalu kita katakan tidak ada COVID. Dalam setiap masalah itu ada namanya ifrat wa tafrid. Ifrat wa tafrid itu satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri mengatakan COVID ini ada, sangat mengerikan, sangat menakutkan, sehingga masyarakat stres. Yang ekstrim kanan mengatakan COVID nggak ada, hanya konspirasi. Akhirnya masyarakat terlalu berani keluar. Saya ambil jalan tengah, bahwa dia ada, tapi kita jangan terlalu takut sampai stres. Maka kita ikut protokol kesehatan. Itu metode yang saya pakai. Mudah-mudahan Ibu bisa memahami dengan baik. Pertanyaan yang ketiga, dari Ibu, satu-satunya pencari nafkah, suami. Kalau dia tidak mencari nafkah, siapa yang ngasih makan? Maka Bapak silakan keluar rumah, pakai masker, hindari bersalaman kontak langsung, hindari air liur orang muncrat ke kita, pakai hand sanitizer, karena virus ini mati kalau dengan dia dengan sabun, dengan cuci tangan dia mati, tidak sampai ke dalam. Maka kita ikuti protokol itu, kemudian berusaha berdoa, silakan keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Jalan tengah, jangan terlalu takut, tidak terlalu. Kemudian Ibu, pertanyaan keempat, Ibu dari Muslimat Perti, Persatuan Islamiyah. Sholat jenazah, maka Mufti Mesir mengatakan kalau dikhawatirkan dia akan menularkan virus, maka kita ikuti protokol, dibungkus dengan plastik segala macam. Nanti setelah dikebumikan, keluarga yang mau mensubur itu sholat. Saya sholatkan jenazah ini karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Mana dalilnya? Kalau ada orang nanya sholat jenazah di atas kubur itu mana dalilnya? Nabi nanya, mana tukang sapu masjid ini?
ada perempuan tukang sapu masjid hilang. Nabi nanya, tukang sapu masjid di mana? Kata sahabat, dia meninggal. Kata Nabi, kenapa nggak ngasih tahu saya? Mentang-mentang dia tukang sapu, kenapa nggak dikasih tahu saya? Mana kuburnya? Nabi tunjukkan, nih kuburnya. Nabi sholat jenazah di atas kuburnya. Oleh sebab itu yang sudah mana tahu kita terlambat acara melepas jenazah. Maka kita sholat jenazah di atas kubur. Tapi kalau sudah sekian hari, maka sholat gaib. Nah, bagi keluarga, tidak boleh mendekat. Setelah ditanam di kubur di dalam, kuburnya ditinggalkan, maka datang sholat jenazah di atas kubur. Tetap menghadap kiblat. Allahu Akbar. Seperti biasa sholat jenazah. Yang kedua, apakah orang yang meninggal kena COVID itu mati syahid? Hadisnya berbunyi, wal matu'unu syahid. Wal matu'un diambil dari kata ta'un. Ta'un artinya wabah. Orang yang meninggal karena wabah syahid, maka dia matinya mati syahid. Hadis sahih. Maka kita husnuzan. Adapun perbuatan dia jelek waktu hidup dulu, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal itu sebut yang baik-baiknya. Jangan sebut yang tak baiknya. Karena gimana kita mau minta maaf kepada dia? Husnuzan. Kalau dia peminum khamar, pezina, mungkin beberapa saat sebelum mati dia taubat nasuha. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Waktu jualah yang membatasi kita. Ini sudah dikasih, jadi Ustadz Abdul Somad sudah tahu rupanya kalau sama Ibu pasti akan molor gitu. Jadi dikasih waktu sampai 17. Ternyata waktunya kita lewat. Mohon maaf yang belum bisa menyampaikan pertanyaannya, nanti boleh di-chat kepada panitia dan kita akan sampaikan. Dan wanita Islam berharap mudah-mudahan kita minta dijadwal sebulan sekali gitu Ustadz, walaupun 1,5 jam via Zoom. Jadi kita bisa koordinasi secara nasional gitu, apa masalah yang disampaikan ibu-ibu. Mungkin itu ada closing session mungkin Ustadz, tafadhol. Ibu-ibu adalah perempuan, bukan perempuan biasa, perempuan luar biasa. Berapa banyak laki-laki tidak mau ke masjid, tidak mau dengar ceramah, tapi dia menjadi orang yang mau bayar zakat karena ucapan ibu-ibu. Ada seorang bapak-bapak menjadi pembayar zakat terbesar di daerahnya. Saya tanya, gimana ceritanya bapak bayar zakat? Istri saya ngomong waktu mau tidur, abang kenapa nggak bayar zakat? Nanti kita mati gimana? Bukan pakai dalil, nggak pakai hadis, nggak pakai ayat, tapi omongan. Saya ketemu dengan laki-laki pakai baju jaket kulit, celana jeans, bukan tampilan orang ke masjid, tapi rajin ke masjid. Saya tanya, gimana ceritanya bapak ke masjid? Gara-gara tiap hari jemput istri saya ke pengajian. Jadi ibu-ibu jihadnya luar biasa, mungkin bukan ustazah, profesor, doktor, tapi sudah merubah cara berpikir suaminya, anaknya, tetangganya. Itulah yang dikatakan Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Sukses selalu buat ibu-ibu wanita Islam. Mudah-mudahan jihad ibu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairal jaza. Baik Ustadz, mungkin biar lebih kita dengarkan penutupan doa mungkin yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi borongan nih Ustadz. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma dafa'anna al-waba. Ya Allah, angkatlah wabah penyakit COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Jadikan generasi bangsa anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi, di waktu yang baik petang hari menjelang tenggelamnya matahari, zamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah.
wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, yang dililit utang bantu melunasi hutang piutangnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, maafkan silap salahnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat engkau ridha dan baik bagi kami, illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al hadhihi munazzamatan 'azimatan mubarakah. Jadikanlah lembaga pengurus pusat wanita Islam ini menjadi lembaga yang menjadi tempat beramar ma'ruf nahi mungkar saudari muslimat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal minna ya karim. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua, Ibu Marfu'ah, kepada seluruh pengurus pusat wanita Islam, Ketua DDI Pusat Ustadz Dr. Andus Muhammad Siddiq. Banyak tutur kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Terima kasih, bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.